Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya Donatila Yulita, pemateri kedua, akan menjelaskan tentang objek belajar matematika dan taksonomi Gagne. Objek belajar matematika menurut Gagne terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi, dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan objek tak langsung, belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 4 objek tak langsung belajar matematika. Yang pertama, fakta atau fact adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-simbol matematika yang kaitan simbol atau angka 3 dengan kata atau kalimat 3 yang merupakan contoh fakta. Contoh lainnya fakta, positif atau tambah adalah simbol dari operasi penjumlahan, dan sinus adalah nama suatu fungsi khusus dalam trigonometri. Yang kedua, keterampilan atau skill adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat, misalnya pembagian secara singkat, penjumlahan pecahan, dan perkalian pecahan. Yang ketiga, konsep atau adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh, himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari yang merupakan konsep dalam matematika. Yang keempat, prinsip atau prinsipal merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah sederetan konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Contoh prinsip adalah dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan sudut apitnya kongruyen. Selanjutnya, taksonomi Gagne. Menurut Gagne, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Nah, di sini kita dapat mengklasifikasikan bahwa tingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat diambil implikasinya yang bermanfaat dalam proses belajar. Gagne juga mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar dapat disebut sebagai kemampuan-kemampuan atau disebut juga kapabilitas. Nah, kapabilitas ini merupakan kemampuan yang dimiliki manusia karena ia belajar. Kapabilitas juga dapat diibaratkan sebagai tingkah laku akhir dan ditempatkan pada puncak membentuk suatu piramida. Nah, misalnya, seseorang ini tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya apabila tidak terlebih dahulu mengerjakan tugas A dan B. Piramida tersebut digambarkan sebagai berikut. Akan tetapi, untuk menyelesaikan tugas A, seseorang mesti menyelesaikan tugas C dan D terlebih dahulu. Sedangkan untuk tugas B, seseorang itu harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas E, F, dan G. Agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. A, B, ABC, D, E, F, dan G. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.